Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya akan memperkenalkan atau cara-caranya bagaimana untuk cara kerja dari modul tes SCU Honda, yaitu dengan tak buatkan video saja ya, biar sampean lebih detail. Kalau buku panduan gitu sampean kadang masih bertanya itu ya. Ya lebih baik saya buatkan video saja. Untuk yang warnanya ada stiker di depan gini, itu namanya ready ya. Ini kepunyaan Yamaha. Kemudian yang sini kepunyaan Honda. Kalau untuk Honda itu jenis Vario 150 yang tahun 2018 sampai 2020 ya. Kemudian di sini yang warna hitam ini belum ready ya. Ini ada kepunyaan PCX 160, kemudian ada lagi di sini Vario 160 ya. Kemudian ada lagi di sini PCX 150. Yang hitam ini belum ready ya. Yang ready yang ini. Untuk harganya ntar saya kasih, kalau ini sama ini sudah ada di Shopee ya, bisa COD. Untuk Honda Vario 150 2018 sampai 2020. Kemudian yang ini untuk Aerox, NMAX dan juga Lexi dan juga Fazio ya. Kalau kepunyaan Yamaha. Untuk Vario 150 sudah ready, tapi untuk PCX 150 atau Forza, ini PCX ya, PCX 150 ADV, kemudian Forza 250 cc yang tahun 2018-an ya, itu masih bisa pakai yang ini ya. Kemudian yang ini Vario 160 yang terbaru, yang ini PCX 160 yang terbaru ya. Untuk Forza juga bisa ya. Jadi lebih enak ntar ya men ya. Jadi lengkapilah alat sampean jika sampean menemukan pada motor sistem keyless. Misal kayak gini ya, sampean ya. Loh, itu antara remote sama motornya kok nggak bisa connect gitu ya. Antara remote sama motornya kok gak bisa connect. Nah, apakah baterainya padahal sudah sampean ganti baru masih tetap gak connect. Nah, berarti sampean coba ke alat ini mas ya. Kalau ke alat ini bisa connect, bekerja dengan baik, berarti salah satu kabelnya itu ada yang putus di motornya ya. Entah itu kabel bodi gitu ya. Oke. Jadi di sini saya memperkenalkan atau sebagian juga untuk cara kerjanya. Jadi memang tidak saya kasih buku panduan, karena kalau sampean tak kasih buku panduan oret-oretannya, pasti sampean juga masih bertanya kepada saya lewat WA. Sekalian saya buatkan video cara-caranya bagaimana untuk mendaftarkan remote baru. Dari sini juga bisa registrasi ya, nambah remote baru. Sopo sing ngebalik rek? Sik sibuk pak. Sik sibuk pak, aja ngebel pak ya. Yes. Oke, langkah-langkahnya akan saya kasih contoh ya, praktekkan ya buat sampean di sini. Oke, tak sepilkan dulu untuk fungsi-fungsinya ya. Fungsi di tombol ini ya. Biar sampean itu nggak bertanya-tanya lewat WA ya. Memang belum saya buatkan video yang full kayak gini ya. Oke. Ini adalah modul tes SCU Honda atau registrasi buat remote baru ya. Atau tes SCU ini apakah normal atau tidaknya bisa sampean tes dari sini antara SCU sama remote-nya ya. Antara SCU sama remote. Apa bos? Pucuke sewu. Oke, kita lanjut. Misal sampai menemui di motornya ya, wah mas ini remote-nya nggak connect sama SCU-nya, padahal ini remote aslinya, sampean bilang gitu. Nah, berarti kalau sampean mempunyai alat ini, insya Allah sampean bisa. Sampean cek dulu pakai alat ini. Dari sinilah saya membuat alat ini mas, karena kedepannya sampean nggak tahu ya. Karena untuk kadang sensor CKP aja kabelnya putus, kemudian kabel bodi yang bagian mana itu kadang ada yang putus. Kedepannya kita nggak tahu, pasti kita akan mengalaminya. Jadi saya siapkan alat seperti ini ya, saya siapkan alat seperti ini biar sampean itu nggak bingung ya. Jadi sampean itu kerjanya itu lebih cepat. Apakah SCU-nya sama remote-nya ini yang bermasalah atau kabelnya yang bermasalah, kan gitu. Jadi sampean harus mempunyai. Ini mungkin
Di toko online sudah ada yang jual, tapi saya ya jual sekalian saya bikinkan konten cara-caranya bagaimana lah. Kalau sampean beli kayak gini tidak ada cara penggunaannya, sampean tanya ke orangnya nggak dibales, tanya ke orangnya nggak dibales, yo modiar yo malah sampean itu bertanya-tanya yo apa carane gawene iki, pemakaiannya itu gimana gitu. Kalau di saya insya Allah kalau sampean WA seperti teman saya siapa tadi ada kok, ada yang tanya ke saya. Nah ini ya, ini kan sudah beli ke saya ya, ini kan sudah beli ke saya Honda Yamaha. Nah kayak gini ya, CC ini Mas, aku minta video tes modul SCU Honda ada. Aku Yamaha ini bisa, tapi lebih dari kok beda pemakaiannya. Oke, dia bertanya kalau di Yamaha ya, modul tes ECU Yamaha itu bisa. Kalau di Honda itu nggak bisa, oke? Saya buatkan video Mas ya. Saya beri arahan dikit ya. Untuk fungsi dari tombol dulu. Biar video nggak panjang ya nggak popo. Nah ya. Jadi sampean mekanik harus mempunyai Mas, apalagi sampean sering mengerjakan baca ID ya, baca ID pakai smartphone gini ya, baca ID, kemudian daftarkan remote baru ya. Ataupun kita menemukan di sistem motor yang tidak antara remote sama motornya itu nggak bisa dipakai, tidak connect gitu ya. Sampean harus pintar, sampean harus jaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Kalau sampean mekanik spesialis injeksi, insya Allah sampean pasti membutuhkan alat-alat seperti yang saya videokan ini ya. Oke, lanjut saja biar nggak panjang-panjang videonya. Dari fungsi alat ini kita lanjut ke modul tes ECU Honda. Ini kepunyaan Vario 150 tahun 2018 sampai 2020 ya. Oke, ada tombol push kenop di tengah ini, warna kuning ini ada namanya kunci kontak. Ini adalah sebagai tombol starter ya. Sebagai tombol starter kalau di motornya itu sebagai tombol starter ya. Yang kuning ini. Kemudian lampu di atas ini, atasnya tombol starter ya. Ini kan sebagai tombol starter kalau di motornya. Kemudian yang atas ini ada LED-nya, ini sebagai indikator smart key. Gambar kuncinya ya. Jika ini dipencet, tombol starter dipencet tes, indikator smart key gambar kunci nyala, berarti kenok itu tandanya kenok itu terbuka di kunci kontak smart key-nya ya, keyless-nya. Tandanya kenoknya sudah terbuka, jadi bisa kita on kan gini ya, kontak. Tapi kalau indikator mil di atas ini tidak nyala, ya tandanya itu kenok nggak bisa diputar. Kunci smart key itu nggak bisa diputar kalau indikator smart key di atas ini tidak nyala ya, saat tombol starter sampai pencet. Oke. Kemudian di samping sini ada kenop kunci kontak smart key, jadi di sini tandanya ini adalah hubungannya dengan kenop ya. Jadi ini kunci kontaknya. Ini lampu kenoknya jika terbuka ya, ini nyala di sini. Lampu kenok di sini nyala. Kemudian indikator smart key gambar kunci di motornya itu ini nyala. Ini sebagai kunci smart key gambar kunci di motor. Kemudian yang sini adalah kenok ya, indikator smart key ya. Ini indikator smart key ECU aktif. Oh ya, ini Mas. Sik. Tak videokan lagi. Oke. Oke ya. Ini adalah indikator smart key. Kemudian yang sini adalah kenok ya. Kenok terbuka apa enggak? Kalau kenok di sini gambar LED-nya nyala, berarti kenoknya terbuka, baru bisa kunci kontak on ya. Di sini kunci kontak. Kemudian yang sebelah sini, tombol ini adalah daftar remote baru ya. Ini ibarat di motornya itu di sampingnya aki ya. Di sampingnya aki kan ada, misal kita mau daftarkan remote baru, berarti kita membutuhkan jemperan kabel ini ya. Kabel seperti ini. Ini ke soketnya, kemudian ini ke positif aki ya. Kalau di motor Vario. Tapi kalau di sini kita tinggal tekan ini saja untuk daftarkan remote baru ya. Kalau ini nyala berarti lanjut kita daftarkan remote baru, kita pencet tekan tes. Nah, kemudian kita masukkan, kita matikan remote yang lama,
kita masukkan, kita aktifkan remote yang baru gitu. Ntar kalau ada yang nambah remote pasti akan saya bikinkan ya. Oke. Sudah paham belum Mas ini ya? Tak ulangi lagi, untuk warna kuning ini tombol push ini sebagai tombol starter ya. Sebagai tombol starter di motornya. Kemudian di atasnya ada lampu LED. Ini sebagai indikator smart key yang gambar kunci ya. Jika tombol starter sambil pencet di sini nyala, berarti itu tandanya smart key-nya kenoknya itu terbuka. Kenok terbuka, kemudian sambil bisa kontak on di sini ya. Ini kontak. Ini kontak, ini tombol starter, kemudian ini tombol untuk daftarkan remote yang baru ya. Misal sebagai pengganti di motornya, misal sampean pakai jumperan kayak gini, itu tidak usah lagi daftarkan lewat sini, tinggal gini saja ya. Kemudian tombol starter sambil pencet gitu aja ya. Oke. Kemudian di sini ada ntar kalau soketnya di sini ada soket ke ECM atau ECU ya. Kemudian di sini ada lampu LED 2, yang satu adalah full pump, yang satu adalah injektor ya. Oke, lampu full pump dan lampu injektor. Kemudian di sini ada soket SCU dari motor tersebut. Kemudian ditambah lagi buzzer ya. Ini. Oke. Untuk cara-caranya bagaimana? Oke, gini Mas ya. Misal sampean bingung dengan cara pemakaiannya, akan saya praktekkan ya. Nah, di sini saya ada SCU ya. Kita pasang SCU dulu, atau ini buzzernya kita aplikasikan dulu. Nah, kemudian kita pasang. Pasti kalau antara remote ini, misal ini remote aktif ya, warna hijau. Berarti di sini ketika kita masukkan SCU, pasti LED di sini akan nyala. Bentar ya. Nah ya, kayak gini ya. Kedua LED akan nyala. Coba kita matikan lewat sini. Nah ya. Tapi jika remote-nya mati kayak gini ya, remote-nya tidak aktif ya. Nah, jika remote sampean tidak aktif, saat ditancapkan gini, di sini tidak akan nyala ya. Coba. Nah ya, tidak akan nyala. Jika remote-nya itu tidak jodoh atau baterainya habis ataupun belum terdaftar, jadi di sini tidak akan nyala ya. Kita nyalakan dulu. Nah, oke, sampai warna hijau ya. Nah, oke, untuk cara-caranya bagaimana? Oke, seperti di motornya, yang tengah ini adalah sebagai tombol starter. Jadi kita tombol starter kita pencet tes. Indikator smart key gambar kunci di motornya ini nyala ya. Nah, jika ini nyala, berarti kenop bisa dibuka. Kontak on, indikator smart key ini mati. Nah, jadi ini tetap nyala karena kontak on ya. Jadi gini Mas ya. Kita kontak off dulu. Kita matikan. Caranya gini. Tombol starter kita pencet. Ya, tombol starter kita pencet. Tes. SCU aktif ya. SCU aktif. Kemudian di sini indikator smart key juga nyala, berarti kontak bisa kita on kan. Tes. Setelah kontak on, di sini indikator smart key langsung mati. Tetap ECU tetap aktif ya. Ini lampu ECU tetap aktif ya. Kemudian kita matikan kunci kontak. Yang sebelah sini kunci kontak tes kita matikan. Kemudian kita matikan dari remote ya. Yang atas ini kita matikan. Nah, ini kenok sudah tertutup lagi, alias kunci smart key sudah tidak bisa diputar lagi. Contohnya gitu ya. Kunci smart key sudah tidak bisa diputar lagi. Nah, wis paham apa durung? Lek durung paham tak baleni maneh ya. Itu di jenis Honda ya ini ya. Vario 150 yang tahun 2018 sampai 2020 ya. Oke. Untuk cara pemakaiannya, setelah ini sampai hubungkan ke soketnya atau buzzernya, kemudian kita cek SCU ini aktif apa tidak. Tombol starter tengah kita pencet tes. Indikator smart key nyala, SCU aktif ya. Kontak kita on kan. Ketika kontak on, ini akan mati indikator smart key-nya ya. Nah, tapi ECU tetap aktif. Tandanya ECU aktif itu lampu LED-nya di sini nyala. Kemudian kontak kita off kan, ini kontak. Indikator smart key mati, ntar kita matikan dari sini.
kalau indikator smart key nyala gini ya, nyala gini berarti kontak smart key-nya masih bisa di smart key kunci kontak masih bisa diputar. Kalau indikator smart key-nya mati karena ECU masih aktif. Tapi kalau mati gini kunci kontak di motornya itu kita on-kan itu nggak bisa kalau ini mati ya. Indikator smart key-nya mati berarti kunci kontak nggak bisa diputar. Kenoknya sudah tertutup ya. Kemudian kita cek antara remote sama ECU ya. Apakah aktif apa enggak? Nah ya. Nah, ketika kita goyang di sini pasti ada respon anti maling gitu loh ya. Gini. Nah ya. Oke. Kita matikan. Ketika motornya kena goyang, itu ada sensor ya, sensor anti maling, yaitu untuk menghidupkan dari buzzer ya. Kalau motor kita dalam bahaya gitu ya. Nah, oke, kita matikan. Wes ya, mungkin sampean paham yang beli alat ini, yang belum beli sampean beli gitu ya. Untuk caranya kayak gini ya. Kunci kalau mau menghidupkan jenis Vario 150 kan harus tekan tombol starter dulu. Berarti tombol starter ini di tengah. Terus indikator smart key ini nyala, kan ECU aktif, berarti kontak kita on kan. Terus kontak indikator smart key mati, motor bisa jalan ya. Ketika kontak kita off kan, terus indikator smart key nyala, ini ntar akan mati keduanya. Jadi kalau mati keduanya berarti kunci kenok itu namanya tertutup, jadi kontak smart key-nya itu nggak bisa diputar ya. Kita matikan. Belum. Kita matikan dari tombol starter. Nah, kan mati, oke. Lebih paham ya cara-caranya? Enak sini Mas ya. Tombol starter kita pencet. Indikator smart key nyala. ECU aktif, kontak kita on kan. Karena ini mati, ntar lah, itu tandanya antara ECU sama remote sudah bagus. Kemudian kontak kita off kan, indikator smart key tetap nyala, berarti ntar ini kunci. Kalau ini lampu ECU masih aktif dan indikator smart key nyala, berarti kontak di smart key motor itu masih bisa di on kan ya. Tapi kalau ini sudah mati keduanya, berarti ECU sudah tidak aktif, indikator smart key sudah mati, jadi kontak di motornya nggak bisa di on kan karena kenopnya sudah tertutup lagi ya. Oke, kita coba ceknya. Kita goyang, ibarat di motornya kita goyang, sensor maling ya, kita matikan. Oke, untuk misal nambah remote baru ya, nambah remote baru gampang Mas, nambah remote baru registrasi lewat sini ya. Oke, untuk mendaftarkan remote baru lewat alat ini Mas ya, ini contohnya. Biasanya kalau di motornya kan dengan alat ini ya. Sekarang kita daftarkan remote baru pakai modul register ya. Oke, jadi matikan dulu alarm ya, ini kan masih aktif ya. Nah, matikan dulu alarm. Jadi alarm dimatikan lewat sini ya. Kalau ini belum sampai matikan pasti akan bunyi. Nah ya, tombol kunci kontak kita on kan sekali, tes ya. Kemudian off kan lagi. Nah kan nggak bunyi ya. Kemudian kita daftarkan remote baru, tes di sini ya. Daftar remote baru. Kemudian remote yang barunya kita off kan ya, nyalanya merah. Kemudian yang lama tetap nyala warna hijau. Kemudian tombol starter kita pencet. Di sini nyala semua ya. Di sini nyala semua LED-nya. Kemudian tombol yang lama ini kita off kan. Tombol yang bawaan kita off kan sampai warna merah. Kemudian yang baru kita on kan sampai warna hijau. Tapi kalau ini baru ya Mas ya, ini kepunyaan saya baru. Kalau saya on kan, maka ini remote baru akan terkoneksi sama ECU ini. Jadi saya nggak bisa jual ini, harus unlock lagi ya, unlock. Jadi saya nggak punya alat unlocknya. Ini ibaratnya ya, ibaratnya ini kan memang remote baru. Ini misal saya warna hijau pasti ini langsung terkonek sama ECU ini. Rugi, gak bisa jual saya ya, gak bisa jual saya. Nah,
Daripada nggak bisa jual remote baru, lebih baik ini ibarat remote baru ya. Remote baru kita on kan. Nah, kemudian kontak ini kan remote baru kita on kan, ibarat remote baru ya. Kemudian kontak kita on kan kontak. Nah, kayak gini ya. Ini sudah terdaftar remote barunya ke SCU ini. Contohnya kayak gitu. Ntar kalau ada teman-teman yang nambah remote baru akan saya bikinkan video tentang pemakaian alat ini. Dan juga ada indikasi di Smart Key itu kedipnya 4 kali. Nah, ini loh. Indikator Smart Key 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3, 4. Wes. Nah, jika indikator Smart Key ini kedip 4 kali, tandanya kita daftarkan remote baru itu berhasil ya. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Nah, ketika pada indikator Smart Key ini berkedip 4 kali, tandanya pendaftaran remote kita berhasil. Kemudian kita off-kan lagi kontak ya. Off-kan kontak. Kemudian off-kan juga cabut ini. Cabut apa namanya? Off-kan inilah. Kemudian remote barunya kita coba, ibarat ini remote baru. Kita coba. Nah, kita coba. Nah ya. Cara daftarnya kayak gitu mas. Nambah remote baru pakai alat ini. Tombol starter kita pencet tes. Indikator Smart Key nyala. Kontak on. Indikator Smart Key mati. Ini SCU tetap aktif. Kontak tetap aktif ya. Ketika kontak kita off kan, indikator Smart Key nyala, SCU masih aktif, kita matikan dari sini juga bisa. Nah, ketika kita matikan dari tombol sini ya, tombol starter kita pencet, kemudian kontak on, indikator Smart Key mati, SCU masih aktif, kemudian kontak kita on kan, tes ya. Misal kita matikan dari tombol starter bisa, biasanya kan kita matikan dari tombol starter gitu ya. Kita pencet, nah, habis mati yo, caranya gitu. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu untuk misal sampai mendaftarkan remote baru, misal sampai cara pemakaian SCU register ini, alat SCU ini, ya sampai harus mempunyai mas ya. Sampai nggak siap-siap payung dulu. Ya, ben kapan hari kapan waktu pasti sampai akan menemukan yang namanya sistem keyless yang bermasalah antara remote sama motornya. Entah itu kabelnya, pasti kedepannya ada. Walaupun sensor CKP, sensor Oppo itu kabelnya kadang ada yang putus, apalagi sistem ini. Karena kan gini mas ya, untuk motor yang pemakaian sudah di atas 5 tahun pasti akan ada muncul tanda-tanda kerusakan ya. Jadi sebelum kita dibuat pusing, kita harus siapkan alat-alat seperti ini, halnya ini. Sampean mekanik spesialis, insya Allah sampean pasti akan mengerti. Daripada kita dibuat pusing, apalagi sistem keyless, kita nggak tahu jalurnya SCU-nya kemana saja ya, nggak tahu jalurnya SCU kemana saja. Jadi kita harus belah kabel. Daripada belah kabel, misal nemui remote sama motornya nggak connect ya, remote-nya itu bagus, baterainya baru beli kok nggak connect ya, sampean cek kayak gini. Kalau sampean cek kayak gini aktif, berarti antara remote sama SCU ini normal. Berarti tinggal sampean telusuri kabelnya gitu ya. Oke, untuk cara pemakaian tes register SCU Honda, wis monggo wis ready. Untuk kawan tadi yang tanya, langsung saya buatkan ya requestnya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.